JK takut Anies kalah. Lupa rekam jejak 2016-2017, tapi komentari Presiden Jokowi. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan 6 ketua umum parpol minus Nasdem ternyata bikin Nasdem mengalami puncak kegelisahan yang tidak tertahankan. Surya Paloh sempat bertemu dengan Pak Luhut dan curhat soal langkah Presiden Jokowi yang ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Dia minta supaya Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan, harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilege sebagai presiden. Dia anggap situasi terkait ini sudah tidak sehat. Semua orang terutama yang berseberangan dengan Presiden Jokowi saat ini begitu ketakutan. Secara tidak langsung mereka takut menjadi pihak yang kalah. Mereka akui kalau Presiden Jokowi sangat hebat, punya pengaruh besar dan bisa memenangkan Pilpres lewat capres yang dia dukung. Kelompok sebelah terus gelisah seperti cacing kepanasan. Surya Paloh berada dalam kondisi yang sulit. Maju kena, mundur kena. Sejak Nasdem mengusung Anies, Presiden Jokowi mulai jaga jarak. Nasdem pelan-pelan dikucilkan dan dihindari, seolah kayak hama berbahaya. Sepertinya ini sangat menyiksa Surya Paloh sampai harus menghibur diri dan curhat dengan Luhut. Yang paling lucu adalah komentar dari JK. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah ke depan. Ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara, dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi ke Haji Ma'ruf Amin. Tetapi tentu saja Pak JK selaku tokoh nasional berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu tahun 2024. Dia ingatkan Presiden Jokowi agar jangan terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang pemilu 2024 di akhir jabatannya. JK ini kan sudah berumur, sudah tua, mungkin suka lupa ingatan. Padahal rekam jejak digital berserakan di dunia maya, terutama tahun 2016-2017. Anies ikut Pilgub DKI. Saya rasa kalian pasti sudah tahu siapa yang memulai ide ini. JK adalah salah satu kingmaker. JK mengaku sendiri kalau dia mendukung pencalonan Anies. JK usulkan nama Anies ke Prabowo dan Presiden PKS saat itu, yaitu Sohibul Iman. Waktunya tinggal sedikit, 12 jam sebelum penutupan pendaftaran cagup dan cawagup. JK bahkan telepon Prabowo dan Sohibul Iman dari New York. Alasannya JK sangat tidak masuk di akal. Katanya kalau Ahok menang akan memicu keributan dan posisi Presiden Jokowi berada dalam bahaya. Percayakah kalian dengan bapak satu ini? Rasanya lebih masuk akal kalau jika Ahok menang, JK yang rugi. Kalau Anies yang menang, JK dapat banyak keuntungan. Kalau JK minta Presiden Jokowi tak ikut campur urusan politik, bagaimana dengan JK yang bantu pencalonan Anies? Bukankah itu jelas-jelas ikut campur urusan politik padahal posisinya masih sebagai wakil presiden? Apa yang dikatakan JK ini mirip dengan Demokrat yang ikutan protes padahal SBY lebih parah. Pernah 2 kali gelar nikahan anaknya di istana, padahal bisa di tempat lain. Kalau tidak salah,
inilah kali pertama seorang presiden nikahkan semua anaknya di istana. Dulu kenapa mereka tidak ribut soal ini? Jawabannya cuma satu, yaitu mereka takut dengan pengaruh Presiden Jokowi yang makin besar jelang lengser. Mereka takut jagoannya kalah di Pilpres gara-gara Presiden Jokowi. Surya Paloh resah, Demokrat gelisah, JK juga tidak tenang. Terutama JK, mungkin dia takut Anies kalah. Tanda-tanda kekalahan sudah jelas di depan mata. Kesalahan Anies sewaktu didukung kelompok intoleran dan kerja amburadul sudah tidak termaafkan. Politik identitas tidak punya tempat di negara ini. JK usung Anies, akibatnya kacau balau. JK juga harusnya introspeksi, karena mengusung Anies adalah sebuah kesalahan fatal. Pendukungnya melakukan segala cara, bahkan yang brutal, untuk memenangkan Anies. Harusnya JK sadar dan malu. Jangan pura-pura prihatin dengan keselamatan Presiden Jokowi kalau Ahok menang. Semua orang sudah tahu, Anies menang, JK lebih menang banyak. Saya anggap komentar dari JK ini adalah pengakuan bahwa Anies sudah hampir dipastikan kalah di Pilpres. Apa yang Anies tabur seenaknya saat jadi gubernur, akhirnya jadi karma jelek buat dia sendiri. 5 tahun enak menikmati kemenangan, didukung kelompok tukang gaduh, kerja asal-asalan. Sekarang saatnya panen hasil buruk. Rakyat tidak akan mau dibodohi 2 kali. Yang bangga dibodohi sampai 1000 kali itu biasanya kadrun yang memang jarang pakai nalar. Kalau takut kalah, silakan mundur saja mulai dari sekarang, ketimbang habisin duit sia-sia. Tolong jangan sebarkan narasi-narasi aneh yang mana dulu juga pernah dilakukan. Nanti ketahuan munafiknya. Rakyat juga tidak bodoh. Endorse itu tidak akan berefek kalau sosok capresnya memang tidak meyakinkan. Contohnya, kalau misalnya Presiden Jokowi dukung Anies, apakah rakyat bakal memilih Anies sebagai presiden? Kan tidak mungkin juga. Presiden Jokowi boleh menunjuk siapapun, tapi rakyat juga punya pertimbangan tersendiri dalam memilih. Sama seperti Prabowo dulu, yang dipromosikan secara jor-joran, pendukungnya jualan agama, obral surga dan neraka, segala macam cara dipakai, tapi takdir selalu memilih Presiden Jokowi sebagai presiden. Presiden Jokowi tidak ngapa-ngapain pun, tetap saja Anies bakal kalah. Anies itu sudah jadi kartu mati karena berani mengambil keuntungan dari politik identitas. Dia boleh menang di Jakarta, tapi kalau mau menang di Indonesia, silahkan tunggu saja entah sampai kapan. Kalau mau Indonesia selamat, tidak memilih Anies adalah pilihan yang masuk akal. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?